Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rifana Dasari. Saya dari Prodi PGSD STKIP PGRI Pacitan, kelas C semester 3. Di sini saya akan membahas mengenai karya tulis ilmiah yang telah saya buat, yaitu kultur sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah di SD Negeri Banjarsari. Langsung saja kita masuk ke materi. Untuk pendahuluan yaitu dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas sekolah, sekurangnya ada 5 aspek pokok yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, ada proses belajar mengajar, yang kedua, kepemimpinan sekolah, yang ketiga, manajemen sekolah, yang keempat, sarana dan prasarana, dan yang kelima itu ada kultur sekolah. Namun aspek yang kelima ini belum banyak diangkat sebagai salah satu aspek yang menentukan, termasuk dalam upaya peningkatan kualitas sekolah. Kultur sekolah menekankan pentingnya kesatuan, stabilitas, dan harmoni sosial di sekolah, dan realitas sosial. SD Negeri Banjarsari ini merupakan sekolah yang sangat berpotensi. Kondisi ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai di sekolah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kultur sekolah di SD Negeri Banjarsari secara fisik dan non-fisik. Mengetahui peran kultur sekolah dalam mengembangkan keefektifan sekolah, dan mengetahui program-program yang dilakukan sekolah dalam mengembangkan keefektifan sekolah. Kemudian untuk metode jenis penelitiannya ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran suatu keadaan tertentu secara rinci disertai dengan bukti sehingga mempermudah untuk memperoleh data-data yang diinginkan. Selanjutnya untuk sumber data penelitian ini ada 2 sumber data. Yang pertama itu sumber data primer dan yang kedua ada sumber data sekunder. Untuk sumber data primer ini sumber atau data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan yang mengacu pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan saat penelitian. Kemudian untuk sumber data yang sekunder ini adalah sumber atau data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder dari data yang dibutuhkan ataupun data yang tidak langsung. Sumber sekunder digunakan untuk memperkuat data yang disajikan oleh sumber primer seperti foto ataupun dokumentasi, buku, website, dan lain sebagainya. Dan dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang menyatakan bahwa teknik ini merupakan langkah utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk yang pertama, observasi ini merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran serta informasi mengenai bagaimana kultur sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah di SD Negeri Banjarsari. Dan untuk yang kedua, wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif maupun deskriptif kuantitatif. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiono, 2015, menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Kemudian untuk yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai data pelengkap dalam memenuhi informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan agar dapat memberikan gambaran, informasi dari bagaimana kultur sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah di SD Negeri Banjarsari. Selanjutnya ada analisis data. Di sini ada 3 rangkaian. Yang pertama redaksi data, penyajian data, dan juga verifikasi dan penarikan kesimpulan. Untuk redaksi data ini, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan juga rinci.
Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan juga rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Meredaksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Menurut Sirajudin pada tahun 2016, menyatakan bahwa redaksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan, dan juga kedalaman wawasan yang tinggi. Redaksi data pada penelitian ini adalah menggunakan catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan. Catatan lapangan tersebut berupa hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang disajikan hanya dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian, untuk penyajian data, setelah data diredaksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penyajian data, data disajikan secara terorganisasi dan tersusun sehingga akan lebih mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman dalam Sirajudin pada tahun 2016 menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam penelitian ini berupa deskripsi kesimpulan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil observasi dan hasil wawancara. Kemudian yang terakhir ini ada verifikasi dan penarikan kesimpulan. Sesuai dengan pernyataan Miles dan Huberman dalam Sirajudin pada tahun 2016, menyatakan bahwa langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Proses menyimpulkan data dalam penelitian ini akan dilakukan setelah display data. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menarik kesimpulan yang berdasarkan informasi yang terdapat di lapangan. Kesimpulan berisi dari hasil penelitian berupa kesimpulan observasi dan kesimpulan hasil wawancara. Pada kesimpulan akan terlihat bagaimana kultur sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah di SD Negeri Banjarsari. Dan adapun ciri-ciri dari kultur sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah melalui kultur sekolah juga diwujudkan dengan ciri-ciri yaitu memiliki moto. Dan untuk moto sekolah tahun ini adalah tak ada yang bisa sukses tanpa perjuangan yang dapat dipahami oleh siswa dan guru di sekolah. Visi dan misi dibuat untuk memberikan arahan kepada siswa untuk belajar dan berbuat dengan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kepala sekolah dan guru yang profesional ada di sekolah dengan pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada siswa. Lingkungan belajar yang kondusif yang ada di sekolah juga mendukung pelaksanaan peningkatan kualitas sekolah. Manajemen mutu yang kuat di SD Negeri Banjarsari ini terwujud dengan komitmen melakukan peningkatan sistem manajemen mutu yang kuat secara terus-menerus untuk memberikan kepuasan warga sekolah. Dan kurikulum yang digunakan sekolah adalah kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Penilaian dan pelaporan prestasi siswa yang bermakna terwujud dalam bentuk reward yang diberikan sekolah baik berupa ucapan selamat maupun dalam bentuk materi. Pelibatan masyarakat yang tinggi dengan selalu melibatkan masyarakat dan pengurus desa dalam beberapa kegiatan sekolah. Kemudian ada karakteristik kultur sekolah. Kultur sekolah menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sekolah karena kultur sekolah merupakan sekumpulan nilai, norma, dan asumsi yang dijadikan sekolah sebagai pedoman peningkatan kualitas yang ada di sekolah. Sekolah yang memiliki kultur sekolah yang baik maka ditandai dengan beberapa karakteristik yang memang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang mampu dikembangkan. Adapun 5 budaya yang terdapat di SD Negeri Banjarsari ini yaitu ada yang pertama itu budaya berprestasi, budaya religius, budaya kedisiplinan, budaya kebersihan, dan juga budaya kemandirian. Dan untuk kesimpulannya, SD Negeri Banjarsari memiliki karakteristik kultur sekolah sesuai dengan nilai-nilai budaya yaitu nilai budaya berprestasi, budaya religius, budaya kedisiplinan, budaya kebersihan, dan budaya kemandirian. Selain itu,
SD Negeri Banjarsari juga memiliki ciri-ciri kultur sekolah, yaitu memiliki moto, visi, dan misi yang jelas. Kepala sekolah yang profesional, guru yang profesional, lingkungan belajar yang kondusif, manajemen yang kuat, kurikulum yang luas dan berimbang, penilaian dan pelaporan prestasi siswa yang bermakna, dan pelibatan masyarakat tinggi, sehingga pelaksanaan kultur sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik serta ciri-ciri yang ditunjukkan. Adapun saran, berdasarkan hasil penelitian kultur sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah di SD Negeri Banjarsari harus diterapkan secara kontinu oleh seluruh warga sekolah dan bukan hanya diterapkan di lingkungan sekolah saja. Sekian presentasi untuk kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.